Selamat pagi rekan-rekan guru dan para siswa SMAK 1 BPK Penabur. Sebentar lagi kita akan memulai dan mengikuti ibadah. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan mengambil waktu saat teduh. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya dan selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, setiap dari kita pasti pernah mengalami suatu konflik. Konflik dengan teman, rekan kerja, bahkan dengan keluarga. Konflik bisa terjadi karena perbedaan pendapat, komunikasi, ataupun kepentingan. Melalui tema kalau konflik terjadi pada ibadah hari ini, kita akan belajar untuk dapat mengelola dan menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi dan solusi. Mari kita persiapkan hati, kita naikkan pujian, agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini sebelum kami bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kami mohon bahwa Tuhan memberkati, menyertai, dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua, supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami mengerti, kami memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kala konflik terjadi, diambil dari Galatia pasal 2 ayat 1-14 yang berbunyi demikian. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau lebih berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghalang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lainnya turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta para siswa, tema kita hari ini berbicara tentang kala konflik terjadi yang diambil dari
Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 14. Yang boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa bisa terjadi konflik? Apa yang menyebabkan konflik itu muncul? Dan bagaimana mengelola konflik yang terjadi di antara kita? Ketika berbicara tentang mengapa konflik itu bisa terjadi dan penyebabnya apa, itu banyak sekali. Mungkin karena kita berelasi dengan orang lain, ada kedekatan, ada juga karena komunikasi. Bisa juga tentang perbedaan kepentingan atau tentang budaya. Bisa juga tentang cara atau sudut pandang kita. Sehingga semua itu akhirnya menyebabkan konflik di antara kita. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apa sih konflik itu? Konflik itu adalah peristiwa atau sesuatu terjadi karena pertentangan, karena pertikaian antara seseorang dengan orang lain. Berarti individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Bisa juga antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ini adalah berbicara tentang konflik. Ketika konflik itu terjadi, kemudian ada orang yang bisa mengelolanya. Ketika orang itu bisa mengelola konflik yang terjadi, tentunya ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena bisa mendewasakan atau membuat seseorang itu lebih matang di dalam kepribadiannya. Kenapa? Karena belajar dari situ. Kalau saya berkonflik dengan orang lain, itu bagaimana cara solusinya? Tetapi ada juga ketika seseorang mengalami konflik dengan orang lain ternyata tidak dikelola dengan baik. Ketika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan yaitu bisa luka batin, permusuhan, kebencian, bahkan mungkin juga bisa terjadi peperangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita termasuk yang mana? Ketika konflik itu terjadi, apakah kita bisa mengelola dengan baik atau justru kita tidak mengelola dengan baik sehingga akibat-akibat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini melalui firman Tuhan kita semua diingatkan bagaimana jemaat yaitu di Galatia ketika Paulus menegur. Paulus itu konflik dengan Petrus. Konfliknya apa? Tadi di dalam bacaan dikatakan kamu bersunat, kamu tidak bersunat. Kemudian yang menyebabkan kebudayaan tradisi Yahudi memaksakan kepada orang lain. Nah, ketika Paulus melihat apa yang dilakukan Petrus, Paulus tidak tinggal diam. Paulus menegur Petrus tentunya dengan tujuan yang baik, yaitu mengoreksi sikap Petrus. Supaya Petrus bisa menjadi teladan buat orang lain. Paulus dengan Petrus terjadi konflik. Tetapi Paulus menyikapi dengan bijak. Yaitu menegur. Tentunya tujuannya untuk apa? Kebaikan. Kemudian, bagaimana dengan sikap Paulus? Sikap Paulus itu adalah fokus pada masalah. Bukan pada siapa yang bersalah. Seringkali di dalam hidup kita, ketika konflik dengan orang lain itu kita mencari siapa yang salah ketika konflik itu. Bukan kita mencari masalahnya, akarnya, kemudian mencari solusinya. Hari ini kita belajar. Belajar dari siapa? Dari Paulus. Bagaimana ketika konflik itu terjadi? Pertama, Paulus tidak mendiamkan, tetapi tentunya menegur dengan kasih dan tujuannya itu adalah baik. Nah, di dalam kehidupan kita banyak terjadi konflik-konflik, baik itu di keluarga,
hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara anak dengan saudara yang lain, hubungan antara anak dengan mungkin asisten rumah tangga. Hal-hal kecil. Ada orang yang menyikapinya adalah dengan marah, dengan emosi. Tapi ada orang yang menyikapinya dengan bijaksana. Kita semua belajar. Hidup itu adalah sebuah proses. Ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kita belajar bagaimana kita semakin dewasa. Di sekolah pun sama. Ketika kita belajar bersama-sama secara online. Mungkin anak-anak menghadapi konflik dengan teman. Apalagi kalau misalnya ketika mengerjakan sesuatu, ada tugas kolaborasi, ada mungkin kerjasama dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, ada gesekan-gesekan. Apakah ketika konflik itu terjadi kita menyikapinya dengan bijak? Ini boleh kita menjadi perenungan. Atau mungkin di dalam gereja, ketika anak-anak atau kita semua ikut di dalam pelayanan, pasti ada konflik-konflik kecil. Jangan dibiarkan. Bagaimana kita mengelola manajemen konflik itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika konflik itu terjadi? Kita tidak bisa lepas dari konflik. Kita tidak bisa menghindari konflik yang ada. Tetapi kita harus menyikapinya. Pertama, kita mencari solusinya. Bukan mencari orangnya, siapa yang bersalah. Tetapi mencari akar masalahnya. Supaya kita bisa menyelesaikannya. Tentunya dengan kasih. Yang kedua, perlu yang disebut dengan rekonsiliasi itu penting. Kenapa? Karena ketika kita berkonflik dengan orang lain, mungkin kita sakit hati. Orang tersebut juga sakit hati, hatinya terluka. Nah, dengan rekonsiliasi kita memperbaiki hubungan kita dengan dia, dengan orang tersebut. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita semua mengelola konflik yang terjadi di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja dan ikut campur di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman itu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun dari rumah, ataupun guru-guru di dalam mempersiapkan materi pengajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati orang tua dari anak-anak kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kami di dalam mencari atau mencukupi semua kebutuhan kami. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kesehatannya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program sekolah yang sudah direncanakan, yang akan kami lakukan bersama-sama, yaitu Bina Iman kelas 10 dan kelas 11. Bapa, persiapkanlah setiap kami ataupun pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur di hati kami, boleh kami dengarkan, boleh kami imani dan kami lakukan. Kami yakin, kami percaya juga Tuhan akan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau tahu
kondisi bangsa kami tercinta. Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin di dalam mengambil keputusan untuk menyejahterakan kami semua. Oleh karena itu Bapa, kami mau belajar juga untuk mengikuti prokes yang ada supaya kami menghargai orang lain, kami menghargai juga diri kami. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan guru dan para siswa yang terkasih, marilah kita senantiasa belajar mengelola konflik. Menyelesaikan setiap pergumulan dalam konflik dengan kasih. Tidak menaruh dendam berkepanjangan. Dan saling mengasihi satu sama lain. Sebagai lagu pengutusan, mari kita naikkan pujian, indah mulia, bahagia penuh. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Puji Temaruningsih yang sudah membagikan firman Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Tuhan senantiasa memberkati kita semua.